Selamat pagi saudara-saudara semua. Hari ini kita masuk ke pelajaran budgeting dengan topik anggaran laba. Ya. Kalau sebelum UTS, saudara telah membuat anggaran penjualan, kemudian anggaran biaya pokok produksi, dan anggaran biaya operasional. Nah, hari ini kita akan gabungkan dari anggaran penjualan, dikurangi anggaran dengan biaya produksi, dikurangi anggaran biaya operasi, maka nanti akan muncul namanya anggaran laba rugi. Nah, apa anggaran laba dan bagaimana peran pentingnya? Kita lihat review sebentar. Tentu tujuan didirikannya perusahaan adalah menghasilkan laba. Nah, kita lihat, dalam rangka menghasilkan laba, perusahaan itu menjual produk. Produk ini adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Jadi produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Nah, apa yang dimaksud dengan definisi anggaran laba? Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Ada 3 metode yang lazimnya kita pergunakan untuk menyusun anggaran laba. Yang pertama adalah metode a posteriori, yang kedua metode a priori, yang ketiga metode pragmatis. Nah, kita lihat definisi terlebih dahulu. Metode a posteriori itu jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan. Jadi kita merencanakan terlebih dahulu anggaran penjualannya berapa, anggaran biaya produksinya berapa, anggaran biaya operasionalnya berapa. Anggaran penjualan dikurangi anggaran biaya produksi dan dikurangi dengan anggaran biaya operasional, maka akan ketemu anggaran laba. Ini yang disebut metode a posteriori. Sementara, nah, secara bagan kita lihat di sini, anggaran penjualan kita hitung terlebih dahulu, saudara sudah lakukan sebelum UTS, dilanjutkan dengan anggaran produksi yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, maupun anggaran biaya overhead, dikurangi lagi dengan anggaran biaya operasional, maka diperolehlah anggaran laba. Nah, sementara kalau metode a priori, kita menetapkan lebih dulu berapa target laba yang akan kita capai. Dari target laba tersebut yang akan kita capai, maka ada 2 kemungkinan. Apakah price kita ubah, kita naikkan atau kita turunkan, atau kuantiti barang yang akan kita naik turunkan. Nah, itu metode a priori. Jadi kita tentukan terlebih dahulu target laba yang ingin diperoleh perusahaan. Nah, di sini contohnya kita lihat laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan, kemudian kita bisa mengubah volume atau harga penjualan, atau mengubah anggaran biaya dengan cara menekan biaya, atau mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus. Nah, selain itu ada metode yang kita sebut metode pragmatis. Apa yang dimaksud dengan metode pragmatis? Kalau metode pragmatis berarti berdasarkan pengalaman perusahaan. Jadi pengalaman perusahaan selama ini, anggaran penjualannya berapa, kenaikannya, anggaran apakah itu price, apa itu kuantitinya, dari situ kita baru menyusun anggaran produksi, anggaran biaya operasional, sehingga ketemu laba proyeksi. Nah, itu terkait dengan 3 metode yang bisa kita pergunakan. Nah, secara sederhana, format anggaran laba rugi seperti di sini, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, sama dengan harga pokok penjualan sendiri, seperti saudara ketahui, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ketiga ini, kalau kita jumlah menjadi biaya produksi. Nah, kemudian ditambah dengan persediaan awal barang jadi, maka diperoleh persediaan total barang jadi. Dikurangi persediaan akhir barang jadi, maka inilah harga pokok penjualan. Sales penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, akan diperoleh laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya operasional, akan diperoleh laba sebelum pajak, atau biasa kita sebut earning before interest and tax.
Nah, ini format secara sederhana. Bagaimana format panjangnya untuk perusahaan manufaktur? Kita bisa lihat di sini. Penjualan, harga pokok penjualannya diperoleh dari persediaan bahan baku awal, ditambah pembelian bahan baku, itu ketemu persediaan total bahan baku, dikurangi persediaan bahan baku akhir, maka ketemu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan biaya pabrikase lain, atau biaya yang biasa kita sebut biaya factory overhead, FOH, maka nanti ketemu biaya pabrikan total. Jadi biaya produksi. Kemudian ditambah dengan persediaan barang awal, maka ketemu persediaan barang yang siap untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, maka ketemu harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ditambah dengan persediaan barang jadi, kemudian akan menjadi persediaan barang jadi total, kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir, maka diperoleh harga pokok penjualan. Ini biasa manufaktur menggunakan sistem seperti ini. Nah, sekarang kita lihat buku saudara, halaman ilustrasi 71, halaman 134. Ada perusahaan namanya PT Rakindo. Dia menjual barang sebanyak 5.300 unit rak dengan harga jual 300.000 per unit. Kemudian biaya bahan baku dianggarkan 776, biaya tenaga kerja langsung 152 juta, biaya overhead 148, biaya operasional dianggarkan sebesar 198 juta untuk biaya pemasaran dan 90 juta setengah untuk biaya administrasi umum. Pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar 125 juta dan pada awal tahun 2010 diperkirakan 73.500. Dari data ini kita bisa lihat di sini di halaman 134, di situ akan muncul tabel 73 di mana penjualan didapat dari price kalikan quantity, kemudian kita kurangi dengan HPP, HPP-nya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, maka ketemu biaya produksi, ditambah persediaan awal barang jadi, tadi diketahui di soal, 73.500, sama dengan persediaan total barang jadi yang dapat perusahaan jual, kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi, 125 juta, maka ketemu harga pokok penjualan. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Dikurangi dengan biaya operasional terdiri dari biaya pemasaran 198 dan biaya administrasi umum 90, maka ketemu angka 268.500. Maka laba kotor dikurangi biaya operasional, maka diperolehlah laba usaha sebelum pajak. Ya. Ini metode a posteriori. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan metode a priori. Di buku saudara, metode a priori ada di halaman 402. Ya, 402. Namun sebelum kita masuk metode a priori, saudara bisa mungkin melihat di buku saudara halaman 135. Halaman 135 itu berisi tentang contoh bagaimana memposting dari anggaran parsial disusun menjadi postingan dalam bentuk halaman 136. Sementara ilustrasi 72 itu berbicara bagaimana kita membuat laporan laba rugi dengan menggunakan data-data PT Sepatu Mas seperti yang terlihat di sini, saudara-saudara. PT Sepatu Mas. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sini. Mungkin yang perlu kita lihat adalah di metode a priori terlebih dahulu. Nah, yang untuk metode a posteriori itu ada satu contoh bagus sebenarnya di halaman 137, namun tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam slide, sehingga dianjurkan saudara membaca sendiri. Ya. Dari halaman 137 dan 138, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, Anda harus menghitung dulu nilai persediaan awal bahan baku dan nilai persediaan akhir. Itu seperti yang ada di halaman 138, tabel 7.7 dan tabel 7.8.
Nah, nilai persediaan awal dan nilai persediaan akhir ini, itu di tabel 7.8 ada keliru. Seharusnya nilai persediaan akhir, bukan awal. Mohon dicoret. Nah, itu diambil dari tabel 7.6D. Tabel 76D, saudara lihat, di situ ada nilai persediaan awal kain, plastik, dan karet, masing-masing 2.250, 5.000 unit meter, dan karetnya 9.000. Nah, semua itu dikalikan dengan harga, maka ketemulah tabel 7.7, yaitu nilai persediaan awal periode. Sementara nilai akhir masih menggunakan tabel 7.6D, yaitu di situ kain ada 6.000 meter, plastik 8.000 meter, dan karet ada 7.250. Dikalikan dengan harga, maka dapat disusun tabel 7.8D. Nah, dari nilai persediaan awal bahan baku dan nilai persediaan akhir, kita juga menghitung berapa sih biaya pokok produksinya. Nah, biaya pokok produksi per unit itu kita mulai satu per satu. Nah, kita membutuhkan tabel biaya pokok produksi seperti yang ada di tabel 7.12 halaman 140. Nah, biaya produksi untuk tipe sepatu 1A1 adalah 11.400. Tipe 2B2 10.500, tipe 3C3 adalah 9.600. Pertanyaannya dari mana? Nah, tentu biaya produksi per unit didapat dari bahan baku per unit, ditambah tenaga kerja per unit, dan overhead per unit. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari berapa biaya bahan baku per unit, tenaga kerja per unit, dan overhead per unit. Nah, biaya bahan baku per unit yang ada di tabel 7.12 itu diperoleh dari tabel 7.9. Kita lihat tabel 7.9 untuk menghasilkan yang namanya sepatu merek 1A1 dibutuhkan kain setengah meter, plastik 0,4 meter, karet 0,7 meter. Tabel 79 ya. Nah, harga masing-masing kain 2.000, plastik 3.000, dan karet 4.000. Nah, sekarang kita lihat produk 1A1. Berarti berapa biaya kain? 0,5 kalikan 2.000 sama dengan 1.000. Biaya plastik per unitnya 0,4 kalikan 3.000 sama dengan 1.200. Biaya karetnya per unitnya 0,7 kalikan 4.000 sama dengan 2.800. Berarti sekarang kita jumlah biaya bahan baku per unit untuk produk 1A1, yaitu 1.000 tambah 1.200 tambah 5.000 tambah 2.800 sama dengan 5.000. Itulah biaya bahan baku per unit produk untuk produk 1A1. Produk 2B2 dan 3C3 dengan cara yang sama diperoleh angka 5.700 dan 6.400. Dari tabel 79 ini kita pindahkan ke tabel 712. Maka di situ ketemu bahan baku 1A1 5.000, 2B2 5.700, 3C3 6.400. Terus bagaimana dengan biaya tenaga kerja? Nah, biaya tenaga kerja diambil dari tabel 7.10. Nah, untuk menghasilkan 1A1, tabel 7.10, dibutuhkan 4 jam kerja. Ya. Tarif per jamnya berapa? 1.000, berarti biaya tenaga kerjanya per unit adalah 4 kali 1.000 sama dengan 4.000. Dengan cara yang sama, kita peroleh 2B2 dan 3C3. Berarti masing-masing memperoleh 4.000, 3.000, dan 2.000. Tabel 710 ini kita pindahkan ke tabel 7.12. Di situ terlihat tabel 7.12, jenis biaya tenaga kerja 1A1 4.000, 3.000, dan 2.000. Nah, selanjutnya biaya overhead. Biaya overhead diambil dari tabel 7.11. Nah, sama dengan menggunakan jam unit kerjanya, maka di situ kelihatan 1A1 4 jam, 2B2 3 jam, 3C3 2 jam. Bedanya di tarif. Karena biaya overhead ini adalah tenaga kerja pendukung, maka tentu tarifnya lebih rendah, yaitu Rp600. Berarti 600 kalikan jamnya, ketemu biaya overhead 2.400, 1.800, 1.200. Kita pindahkan ke tabel 7.12. Nah, dari tabel 7.12, kita bisa ketemu, untuk menghasilkan satu produk 1A1,
itu dibutuhkan biaya produksi, bahan bakunya 5.000, tambah tenaga kerja 4.000, tambah overhead-nya 2.400, ketemu angka 11.400. Produk B2, biaya produksinya 10.500, produk C3, biaya produksinya 9.600. Nah, dari sini kita hitung persediaan barang jadi kita. Tentu barang jadi itu sudah menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, kita lihat bahan jadi kita. Di sini nilai persediaan barang jadi ada di tabel 7.13 ya. Tabel 7.13. Persediaan awal barang jadi, volumenya itu saudara ambil dari halaman tabel 7.6b halaman 137. Di mana persediaan awal tabel 7.6b itu 1A1 adalah 2.000, 2B2 4.000, 3C3 7.000. Nah, masukkan ke tabel 7.13. Masing-masing fokus di kolom persediaan awal, volume 1A1 2.000, 2B2 4.000, 3C3 7.000. Nah, berapa biaya produksi? Nah, tadi kita sudah hitung. Untuk 1A1 biaya produksinya 11.400, 2B2 10.500, dan 3C3 9.600. Berarti tinggal kita kali biaya kalikan volume. Maka ketemu angka nilai 1A1-nya 22 juta, 2B2 42 juta, 3C3 67 juta. Sehingga totalnya 132 juta. Itu nilai persediaan awal. Persediaan akhir bagaimana? Sama. Saudara pergunakan data di tabel 7.6b, yaitu persediaan akhir. Tabel 7.6b, persediaan akhir 31 Desember, 1A1 3.500, 6.000, dan 6.000. Kita pindahkan ke halaman 140, tabel 7.13, yaitu dengan cara yang sama tadi diperoleh persediaan akhirnya 160.500. Nah, dari sini kita bisa menyusun tabel 7.14. Tabel 7.14 diperoleh dari penjualan. Penjualan dapat dari mana? Didapat dari tabel 7.6a. Saudara masukkan, pindahkan dari tabel 7.6a, pindahkan ke tabel 7.14. Harga pokok penjualan, persediaan awal bahan baku, saudara ambil dari halaman 138. Ya. Tabel 7.7. Persediaan awal bahan baku diambil dari tabel 7.7, yaitu 55.500. Pembelian bahan baku diambil dari halaman 137, pembelian bahan baku, yaitu tabel 7.6D. Tabel 7.6D, pembelian bahan 734 juta, kita pindahkan. Berarti persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku, ketemu angka persediaan total bahan baku. Nah, dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Persediaan akhirnya berapa? Tadi ada di tabel 7.8. Nah, saudara ambil dari tabel 7.8, 65 juta, maka ketemu biaya bahan baku. Nah, kemudian ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung diambil dari tabel halaman 137, yaitu tabel 7.6e, yaitu 330 juta. Sementara biaya overhead diambil dari halaman 140. Ya, diambil dari halaman biaya overhead, diambil dari halaman 137, yaitu tabel 7.6f, sebesar tabel 7.6f sebesar 198 juta. Dijumlahkan semua, biaya bahan baku, tambah biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, ketemu angka 1.252 juta. Masih di tabel 7.14. Kemudian setelah kita memperoleh biaya produksi, perhatikan tabel 7.14, maka kita hitung berapa persediaan awal barang jadi. Persediaan awal barang jadi, saudara ambil dari tabel 7.13. 7.13, kolom persediaan awal yang tadi kita hitung, ketemu angka 132 juta. Biaya produksi ditambah persediaan awal barang jadi, ketemu angka persediaan total 1,384 miliar rupiah. Dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi dari tabel 7.13 juga yang tadi sudah kita hitung,
tabel 7.13 ketemu persediaan akhir barang jadi 160 juta. Maka 1,3 dikurangi 160 ketemu angka 1,224. Nah, sales dikurangi harga pokok penjualan ketemu laba kotor 1556. Nah, kemudian dikurangi biaya operasional. Biaya operasional diambil dari halaman 138 tabel 7.6G, anggaran biaya komersial, yaitu sebesar 470 juta. Sehingga diperoleh laba usaha sebelum pajak. Itulah contoh-contoh metode a posteriori. Jadi kita buat dulu berapa budget penjualan, berapa budget biaya produksi, berapa biaya budget operasional, sehingga ketemu nanti dia target laba yang akan diperoleh perusahaan dengan menggunakan anggaran laba rugi. Nah, sekarang kita masuk ke metode a priori, halaman 141. Nah, metode a priori ini laba ditentukan lebih dulu di awal. Sekarang langsung aja kita lihat tadi contoh halaman 143, ilustrasi 7.3. Ilustrasi 7.3 itu sama persis dengan yang sebelumnya, yaitu metode a posteriori di halaman 134. Perhatikan ilustrasi 7.3, halaman 143-nya ini sama persis dengan halaman 134, seperti yang tampil di layar ini. Ya. Nah, terus bagaimana? Kalau menggunakan metode a posteriori, kita target labanya 296 juta. Tetapi perusahaan memutuskan untuk meningkatkan target labanya menjadi 400 juta. Berarti target labanya 400 juta. Nah, kita akan membuat menjadi tabel ini. Bagaimana caranya? Sebentar. Kita cari. Ini share lagi. Kita pergunakan gambar ini. Sebentar. Nah, metode a priori. Misal, labanya ditargetkan 400 juta. Ya, silakan perhatikan halaman 144. Berarti, kalau kita yang ubah adalah penjualannya saja, tadi ingat di awal, yang metode a priori, kita bisa mengubah itu adalah penjualannya saja, biayanya saja, atau keduanya. Penjualan dan biaya sama-sama kita ubah. Kemudian, sekarang dalam satu kasus ini kita ubah penjualannya. Kita ingin tahu penjualannya berapa, HPP-nya tetap, biaya operasinya tetap, tapi target laba usaha kita 400 juta. Di sini terlihat 400 juta. Berarti berapa penjualan yang harus kita peroleh? Nah, berarti kita masukkan penjualan berarti laba usaha 400 juta ditambah HPP, ditambah biaya operasional, ketemu angka 1.693 juta, seperti yang ada di bukumu halaman 144. Nah, ingat, penjualan itu didapat dari price dikalikan quantity. Nah, kalau Q-nya tetap, dalam kasus soal tersebut yang di halaman 143, Q-nya tetap sebesar 5.300 unit, berapa price-nya? Maka price-nya 1693500 dibagi 5.300 sama dengan 319 atau kita bulatkan menjadi 320.000. Berarti harga jualnya naik dari semula 300.000 menjadi 320.000. Nah, dari data ini kita cek dengan menggunakan tabel 716. Ya, kita lihat sebentar tabel 716. Kita kembali lagi ke tabel PowerPoint kita. Tabel 716. Oke. Nah, dengan metode a priori, kita lihat tadi kita sudah dapat, ya, kita sudah dapat tadi angka-angkanya, harga jualnya 320 dikalikan 5.300, maka ketemu penjualannya 1,696. Itu ada di buku saudara, halaman 145. Kemudian biaya bahan bakunya tetap, kemudian biaya operasionalnya juga tetap semuanya, maka laba usaha yang dianggarkan adalah 402.500.000. Itu metode anggaran
metode a priori dengan cara mengubah penjualan khususnya yaitu price-nya. Jadi price-nya yang kita naikkan. Tuh, yang di halaman 144 itu mengubah harganya. Dalam kasus ini tadi 300.000 menjadi 320.000. Nah, terus bagaimana kalau misalnya saya tidak mengubah price, tetapi mengubah key-nya? Nah, kalau kita mengubah key, bentar kita lihat rumus berikutnya. Saya ambil share gambar di sini. Nah, bagaimana kalau key berubah dan price-nya tetap? Saudara bisa lihat ilustrasi 7.4 halaman 146. Nah, caranya bagaimana? Hitung terlebih dahulu break even point dengan rumus key BEP. Kalau dulu sebelumnya saudara pakai fixed cost, sekarang tambahkan target laba. Bawahnya tetap sama, 1 min variable cost per unit dibagi price per unit. Nah, sekarang kita lihat contoh halaman 174. PT Meja memasang target laba 1 miliar. Kemudian dia kita ketahui biaya overhead tetapnya adalah 160 juta, biaya pemasaran tetapnya 55 juta, kemudian biaya administrasi umum 145 juta, sedangkan biaya variabel per unitnya bahan baku 550, biaya tenaga kerja 200, biaya overhead variabel 100, biaya pemasaran variabel 100. Nah, kemudian harga jualnya tetap 2.500.000. Nah, kita masukkan dulu dalam rumus seperti yang ada di sini, key BEP sama dengan fixed cost. Fixed cost-nya kita jumlah semua. Jadi, yang di ilustrasi 74, kita jumlah 160 tambah 55 tambah 145 sama dengan 360 juta. Itu fixed cost-nya. Tambah target laba. Di soal diketahui 1 miliar, tambahkan 1 miliar. Bagi price variable cost per unit. Variable cost per unitnya didapat dari biaya bahan baku 550 tambah 200 tambah 100 tambah 50, ketemu angka 900.000, dibagi harga jualnya 2.500.000. Maka nilai penjualannya, total nilai penjualannya adalah 2.125 juta. Itu adalah dalam rupiah. Bagaimana kita mencari dalam unit? Berarti 2.125 juta dibagi dengan harga jual 2.500.000. Maka ketemu volume penjualannya adalah 850 unit. Oke. Dari sini kita bisa susun tabel 7.17. Nah, saudara lihat tabel 7.17. Ya, tutup sebentar yang ini. Nah, kembali ke sini, tabel 7.17. Bentar, kita lihat sebentar. Kita lihat. Bentar ya. Oke. Kita lihat tabel 7.17 metode a priori, di mana penjualan itu 2.125 juta didapat dari 2,5 juta harga jual kalikan 850 unit. Tadi harga jumlah unit yang kita jual. Nah, harga pokok penjualannya biaya bahan baku juga didapat dari Rp550.000 kalikan 850 unit. Biaya tenaga kerjanya juga sama, kalikan 850. Biaya overhead-nya, ingat, overhead terdiri dari variabel dan fix. Maka, dari biaya overhead tetapnya 160 juta, tambah 850 unit, kalikan 100.000. Biaya pemasarannya juga ada tetap dan variabel. Biaya tetapnya adalah 55 juta, variabelnya 850, kalikan 50.000. Dan biaya administrasi tetap semua 145 juta. Sehingga diketemukan laba usaha yang dianggarkan sebesar 1 miliar, ya, sebesar 1 miliar rupiah. Ini masih kurang, di sini belum terpotong, ini masih ada di bawahnya 1 miliar rupiah didapat dari 1.242.500 dikurangi 242.500 sama dengan 1 miliar di sini. Oke?
Itu metode a priori. Bagaimana kalau dengan menggunakan metode pragmatis? Kalau metode pragmatis itu berdasarkan experience dari perusahaan, pengalaman perusahaan selama ini. Nah, di sini terdapat dua ilustrasi. Satu ilustrasi yaitu ilustrasi 75, halaman 149. Ya, nanti kita bagi dua. Di mana halaman 149 sampai 150 itu kita prediksi key unit yang terjual. Nah, jadi seperti ini. Ya, sebentar, saya share. Nah, metode pragmatis. Jadi di ilustrasi 7.5, di situ kita lihat halaman 149, kasusnya PT Mejaku. Di situ ada tabel tahun di bawahnya itu tertulis salah itu 2002. Seharusnya 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Jadi diperbaiki dulu. Nah, dari data-data tersebut, kita ingin melakukan penyusunan anggaran laba rugi. Ya, kita menggunakan anggaran laba rugi. Nah, yang pertama, kita memprediksi key unit yang terjual. Berapa unit yang terjual? Asumsinya harga tetap. Ya. Kita lihat di halaman 150. Nah, kita akan memprediksi berapa key yang terjual, berapa unit barang yang terjual di tahun 2010. Maka gunakan persamaan regresi least square, maka di situ ditemukan Y sama dengan A plus BX, A-nya didapat dari 3.235 volume penjualan dibagi 5, kemudian B-nya 665, XI kalikan YI dibagi 10 sama dengan 66,5. Berarti Y sama dengan 647 tambah 665 dikalikan, kalau tahun 2010 berarti dikalikan 3. Karena di situ XI-nya 0,123 untuk tahun 2010. Maka dari situ akan terlihat, di situ kita akan lihat bahwa yang namanya unit terjual tahun 2010 adalah 847 juta. Nah, 840 juta ini akan kita kalikan dengan harga 2,5 juta, maka ketemu angka 2.117 juta. Jadi, 2,5 juta harga jual kalikan 847 unit terjual. Ketemu penjualan, biaya bahan bakunya juga sama, 847 unit kalikan 550.000 sama ketemu angka 465 juta. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead juga sama, bedanya biaya overhead ada tetap dan variabel, pemasaran juga ada tetap dan variabel, kemudian biaya administrasinya tetap, ketemu angka 145 juta ya. Dari sini kita ketemu laba usaha dianggarkan adalah 995.200.000. Itu kalau menggunakan yang key. Jadi key-nya yang kita cari. Namun di soal ini kita juga bisa menggunakan cara yang satunya. Yaitu apa? Kita bisa menggunakan labanya yang kita prediksi. Kita prediksi laba tahun depan. Nah, setelah dapat target laba tahun depan, ini dimasukkan dalam rumus KI-BEP. Masih ingat tadi rumus KI-BEP? KI-BEP sama dengan fixed cost ditambah target laba dibagi 1 minus price min variable cost. Nah, coba kita lihat sebentar rumus KI-BEP tadi. Rumus KI-BEP, tadi sudah kita tutup. Rumus KI-BEP-nya sudah. Balik lagi. Ya. Nah, masukkan dalam rumus KI-BEP, nanti kita akan ketemu berapa unit yang kita jual. Oke. Setelah ketemu berapa unit yang kita jual, nanti baru kita masukkan dalam tabel 7.19. Coba kita lihat terlebih dahulu. Labanya tahun 2005 sampai 2009 kita sudah punya data. Tahun 2010 berapa? Berarti XI-nya 3. Ya, kita ketemu menggunakan regresi Y sama dengan A plus BX. Berarti A didapat dari sigma Y bagi N. Ketemu angka 3920 miliar dibagi 5, 784 juta.
B sama dengan sigma XI kalikan YI bagi XI kuadrat, ketemu angka 89.700. Nah, berarti kalau kita mau cari tahun 2010, halaman 151, berarti kita masukkan tahun 2010-nya, XI-nya adalah 3, ketemu angka 1.053 juta. Nah, dari target laba tersebut kita masukkan ke rumus Ki BEP. Nah, kita masukkan dalam rumus Ki BEP halaman 152, biaya tetap totalnya 360 juta ditambah target laba yang barusan kita hitung 1.053 juta dikurangi 900.000, 1 minus 900.000 bagi 2.500.000. Ketemu angka 2.207 juta. Itu nilai penjualannya. Kalau diasumsikan tadi harganya tetap, berarti 2,2 miliar dibagi harga tetap 2.500.000, berarti volume terjualnya berapa? 884 unit. Berarti sekarang unit yang terbaru itu harga jual 2,5 juta kalikan 884 unit sama dengan 2.221 juta. Biaya bahan bakunya ada di halaman 153 juga sama. Variable cost untuk bahan baku 550.000 kalikan 884 unit terjual. Biaya tenaga kerja langsung kalikan 884. Biaya tenaga overhead ada 2, overhead tetap dan overhead variabel. Biaya pemasaran juga ada 2, tetap dan variabel, dan biaya administrasi. Sehingga kita cek di bawahnya laba usahanya ketemu angka 1.054.400.000 sesuai dengan target laba kita. Nah, demikianlah materi dari anggaran laba. Nah, silakan saudara kerjakan untuk latihan, untuk melihat pemahaman saudara. Kerjakan latihan 7.3. Kerjakan latihan 7.3. Oke? Kalau ada pertanyaan, kita bisa tanya menggunakan Zoom nanti, ya. Atau menggunakan WA atau Line. Silakan, ya. Selamat siang.